Dalam beberapa klausulnya, Pak Robert Indarto ini didakwa melanggar Undang-Undang BUMN. Nah, asumsi kami ini pasti ada korelasi dengan status PT Timah. Nah, yang kami akan tanyakan kepada Ibu adalah, pertama, untuk saat ini status PT Timah apakah masih sebagai BUMN berdasar Undang-Undang Kementerian BUMN? Iya, dari sisi undang-undang saya tidak tahu PT Timah masih BUMN atau tidak, tetapi kami saat ini anak perusahaannya MenAji, Pak, Mineral Industri Indonesia. Anak perusahaan? Iya, anak perusahaan. Ya. Sebagai BUMN kan dulu Persero, kemudian sebagai anak perusahaan statusnya sebagai perseroan terbatas atau bagaimana? Saat ini sebagai PT Timah Tbk, perseroan terbatas. Jadi kata persero sudah hilang ya? Sepertinya iya. Apakah saksi tahu atas dasar apa perubahan status BUMN PT Timah menjadi PT perseroan terbatas? Saya tidak tahu, Pak, karena mungkin itu dari sisi legal ya, di luar kompetensi saya. Dari Oktober 2019 sampai dengan Mei 2022. Apakah saksi mengetahui bahwa pemerintah berdasar peraturan PP nomor 47 tahun 2017 itu sudah mengalihkan 100% saham yang dimiliki, kalau kepemilikannya itu sekitar 65% di PT Timah kepada PT Inalum berdasar PP tersebut? Saya tahu sejak tahun 2017 PT Timah menjadi anak perusahaannya ya Inalum pada saat itu, sebelum jadi Mineral Industri Indonesia. Baik. Setahu Ibu, kerjasama antara pihak PT Timah dengan PT SBS. PT SBS itu adalah direkturnya Pak Robert Indarto untuk kerjasama smelter. Yang lebih dekat, Pak. Iya, baik. Ya. Apakah Ibu tahu kapan dimulai dan sampai kapan kerjasama PT Timah dengan PT SBS? PT SBS itu adalah PT yang mana saat ini atau pada saat perkara Pak Robert Indarto sebagai direktur utama. Iya, setahu saya dengan SBS berdasarkan data mulainya di tahun 2018. 2018. Akhir ya. Akhir ya. Kalau selesainya sampai dengan kapan saya tidak tahu, Pak. Baik. Jadi pada saat kerjasama dengan PT SBS, status PT Timah bukan lagi sebagai BUMN ya? Status PT Timah sebagai anak perusahaannya Inalum pada saat itu. Iya, bukan sebagai BUMN kan? Terkait BUMN atau tidak itu di luar kompetensi saya, Pak. Baik. Baik. Kemudian Bu, kami juga baca dalam dakwaan disebutkan bahwa di dalam dakwaan Pak Robert Indarto ini diperkaya hampir 1,9 triliun. 1,9 triliun itu terdiri dari dua komponen, yaitu dari jual beli biji timah. Itu versi dakwaan. Nah, pertanyaan kami, periode 2015. Offshore itu darat ya, Pak? Darat. Ya, setahu saya untuk kegiatan penambangan di darat kita kerjasamakan dengan mitra usaha, Pak. Baik. Kami mendapat beberapa informasi, Bu ya. Tapi kami perlu konfirmasi ke Ibu. Mengapa PT Timah tidak melakukan kegiatan eksplorasi atau eksploitasi berupa penambangan langsung di darat?
Apa sebabnya, Bu? Setahu saya kegiatan eksplorasi masih terus kami lakukan, Pak. Kalau Untuk ya kegiatan- di darat, eksplorasi. Eksplorasi masih, Nah. kegiatan menambangnya? Kegiatan penambangnya yang sebagian besar dipekerjakan oleh mitra usaha. Ya, sebabnya apa, Bu? Secara teknis penambangan kenapa diserahkan saya tidak tahu, Pak. Oke, dalam kompetensi Ibu, ya, sebagai orang keuangan, ya, ada tidak kajian lebih efisien mana penambangan timah jika dilakukan oleh timah sendiri dibandingkan dengan dikerjasamakan kepada pihak ketiga, termasuk masyarakat di dalamnya? Dari sisi keuangan. Keuangan setahu saya tidak pernah menyusun kajian tersebut ya, Pak ya. Ya, setahu Ibu sebagai direksi lah, Iya. lebih efisien mana? Kita lebih ke arah memperhitungkan harga pokok biji timah, Pak, di darat dan di laut. Oke, itu kan acuan. Pertanyaan kami, untuk kegiatan penambangan, itu apa betul harus dikeluarkan biaya? Untuk menambang, perlu Iya. biaya tidak? Perlu. Perlu, Bu, ya. Nah, ada tidak hitung-hitungan dari PT Timah? Seandainya dilakukan penambangan sendiri, misalnya satuannya ton. Saudara itu ditarik, Pak. Kurang jelas ya. Suaranya kurang. Kurang jelas yang dia, baik yang dia. Saudara jangan yang maju, itu yang ditarik. Oh, siap, Bu. Jadi kembali ke pertanyaan, Bu. Ibu bisa menjelaskan tidak kira-kira berapa biaya per ton untuk kegiatan penambangan timah seandainya dilakukan oleh PT Timah sendiri? Untuk biaya penambangan terkait mitra usaha itu tercermin di harga imbal jasa usaha penambangan, Pak. Ya. Nah, terkait penambangan darat di PT Timah, dikarenakan selama ini kita menggunakan jasa mitra usaha, kita tidak pernah memperhitungkan secara terpisah ya. Karena tidak ada yang bisa diperbandingkan saat ini. Oke, tidak ada perbandingan. Iya. Baik. Bu, biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah untuk para mitra itu sebagai biaya apa? Apakah jual beli atau kompensasi biaya nambang? Di laporan keuangan kita catat sebagai biaya bahan baku biji timah. Biaya Bahan baku biji timah. itu di catatan keuangan. Iya. Kalau dari sisi produksi, itu merupakan biaya jual beli atau biaya kompensasi menambang? Berdasarkan invoice dia biaya kompensasi, Pak, Biaya kompensasi. atas jasa penambangan. Baik. Biaya kompensasi itu dibayarkan untuk siapa? Untuk mitra usaha, Mitra usaha yang bergerak di bidang pertambangan. penambangan. Iya. Baik. Nah, setahu Ibu, posisi klien kami, Pak Robert Indarto, dalam konteks kerjasama dengan PT Timah, apakah bertindak sebagai penambang? Setahu saya sebagai smelter ya, Pak ya? Smelter ya, Ya, bukan penambang ya? bukan setahu Bukan. saya. Dalam konteks jabatan Ibu ya, 1,6 triliun itu dibayarkan sebagai kompensasi atas biaya nambang. Nah, apakah biaya yang dikeluarkan itu dicatat sebagai kerugian yang sifatnya total loss di PT Timah? Dicatat sebagai biaya saja, Pak. Biaya aja, Ya, biaya. bukan kerugian ya? Bukan kerugian. Baik. Nah, dalam konteks tugas juga sebagai apakah atas transaksi itu dibayar pajak ke negara? Dibayarkan, Pak. Pajaknya pajak apa? PPh atau apa? Setahu saya PPN dan PPh. PPh berapa? PPh 23. PPh 23. Apa rasionya, Bu? Kenapa dibayar dengan PPh 23? Bisa diulangi, Pak, pertanyaannya? Apa rasionya sehingga transaksi itu dibayarkan dengan PPh 23? Apa rasionya? Alasannya apa? Karena dia objeknya jasa, Pak. Objeknya jasa ya? Iya, betul. Dari periode 2018 sampai 2020
apakah Ibu mengingat dan mengetahui berapa besaran PPh 23 yang sudah dibayarkan ke negara dari kegiatan atau dari transaksi kompensasi ongkos nambang? Saya tidak ingat berapa besarannya. Baik. Yang saya tahu tarifnya 2%. Ini Bu, baik. Di dalam dakwaan yang kami pahami bahwa atas transaksi tersebut 1,6 triliun, ini khusus untuk PT SBS Bu ya, itu dianggap sebagai total loss, kerugian total.